Perdagangan anak merupakan perdagangan manusia dengan korban yang dikategorikan sebagai anak-anak atau orang berusia 18 tahun ke bawah untuk tujuan-tujuan eksploitatif. Anak-anak korban perdagangan rentan terpapar kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Mereka juga beresiko mengalami gangguan kesehatan fisik, mental, psikologis, gangguan perkembangan, hingga masalah kesehatan turunan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta kehilangan nyawa. Menurut PBB, perdagangan orang lebih menyangkut pada bagaimana korban diperlakukan. Perdagangan anak bisa terjadi di dalam negeri maupun lintas negara, dan korban bisa berasal dari berbagai jenis kelamin, usia, keluarga, latar belakang, dan status sosial ekonomi. Perdagangan anak untuk kepentingan adopsi secara ilegal seringkali melibatkan penculikan, penipuan dalam pernyataan adopsi, pemalsuan dokumen, pemaksaan terhadap orang tua kandung, dan adanya keuntungan finansial bagi penyalur. Faktor pendorong terbesar perdagangan anak adalah kemiskinan dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Warga miskin, termasuk diantaranya anak-anak, termotivasi untuk memperbaiki nasib dengan mencari pekerjaan di luar kota, daerah, hingga luar negeri. Sayangnya, mereka tidak memiliki informasi yang cukup tentang daerah atau negara yang akan mereka tuju, sehingga mereka menghadapi resiko diperdagangkan. Berdasarkan penelitian di Kota Malang, Jawa Timur, diketahui bahwa beberapa orang tua menyuruh anaknya untuk mengamen dan mengemis guna mencukupi kebutuhan mereka, termasuk untuk membeli rokok. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak juga menjadi faktor lingkungan yang memperbesar resiko. Faktor ekonomi ini terkadang berpadu dengan faktor ekologis, di antaranya tingkat kepadatan penduduk tinggi yang turut menyumbang kerentanan suatu daerah. Kemiskinan membuat anak-anak kesulitan untuk mengakses pendidikan yang layak. Setelah lulus SMP atau SMA, banyak dari mereka yang ingin langsung bekerja. Tanpa pengalaman dan kemampuan yang memadai, mereka tergiur dengan janji gaji besar yang ditawarkan oleh agen. Pendidikan yang rendah dan usia dini juga berhubungan dengan tingkat literasi digital yang lemah. Akses anak-anak yang lebih luas terhadap internet saat ini tidak diimbangi dengan kemampuan literasi yang baik. Akibatnya, banyak dari mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan media sosial serta mudah terjebak oleh bujukan pelaku. Perdagangan anak umumnya melibatkan jaringan pelaku yang beroperasi secara rapi, sehingga menyulitkan upaya pengungkapan perkara. Hal ini ditambah dengan aparat penegak hukum yang lambat dalam menangani kasus. Pakar hukum di Indonesia mengindikasikan adanya upaya intervensi kasus oleh pelaku. Akibatnya, peran aparat dalam penegakan hukum perdagangan manusia menjadi lemah. Hal yang sama juga terjadi dalam kasus pornografi anak dan pernikahan anak. Banyak negara yang masih memiliki aturan yang permisif atau bahkan belum memiliki undang-undangnya sama sekali.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyebutkan, beberapa faktor utama yang mendorong perdagangan anak dan perempuan, yaitu kebiasaan merantau untuk memperbaiki nasib, budaya konsumtif, tradisi perkawinan anak, dan diskriminasi gender. Pemahaman yang rendah mengenai hak-hak anak juga merupakan faktor sosial budaya yang menyuburkan perdagangan anak di beberapa negara. Eksploitasi seksual komersial anak adalah perdagangan anak berusia 18 tahun ke bawah untuk tujuan seksual demi mendapatkan imbalan berupa barang-barang berharga seperti makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan uang. Bentuk-bentuk eksploitasi seksual yang paling umum antara lain pelacuran, kawin paksa, pengantin pesanan, pariwisata seks anak, dan pornografi anak. Semua jenis eksploitasi seksual anak ini melanggar HAM dan kehormatan anak-anak. Berdasarkan hasil studi, anak-anak yang berisiko lebih besar menjadi korban eksploitasi seksual komersial adalah korban kekerasan, terutama kekerasan seksual. Selain itu, mereka yang memiliki keluarga disfungsi seperti orang tua pecandu alkohol dan obat-obatan terlarang, memiliki gangguan kesehatan mental atau pelaku kekerasan dalam rumah tangga, juga rentan menjadi korban. Kerentanan lebih tinggi juga terjadi pada anak-anak yang kabur dari rumah, baik hidup di jalanan maupun di penampungan. Anak korban perdagangan juga dipekerjakan di berbagai sektor ekonomi swasta dan informal. Beberapa di antaranya adalah pekerjaan domestik, pertanian, dan perkebunan komersial, perikanan atau pekerjaan jermal, budidaya narkotika dan obat-obatan terlarang serta perdagangannya, sektor konstruksi, serta industri manufaktur. Sebagian lain dipekerjakan di jalanan dengan menjadi pengamen dan pengemis. Pekerjaan domestik lebih banyak diisi oleh pekerja anak perempuan. Ada perjanjian internasional yang menjadi dasar kebijakan dan perundang-undangan tentang perdagangan anak di banyak negara, yaitu Konvensi Hak-Hak Anak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCRC pada 1989. Dan protokol untuk mencegah, menekan, dan menghukum perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang lebih dikenal sebagai Protokol Palermo. Konvensi Hak-Hak Anak meminta negara-negara untuk melakukan langkah-langkah pencegahan perdagangan anak. Hal ini sekaligus menandai upaya internasional dalam koordinasi pencegahan perdagangan anak secara lebih lanjut. Pasal 5 Protokol Palermo mengharuskan negara-negara untuk menindak secara hukum perdagangan orang dan percobaannya, serta segala bentuk keterlibatan dan pengorganisasian perdagangan orang secara sengaja. Setelah teman-teman menyimak video tadi, besar harapan kami
teman-teman semua mau melakukan gebrakan besar terhadap pencegahan perdagangan anak. Yuk, mari bersama-sama kita lebih peka dan memahami apa itu perdagangan anak, agar bisa ikut andil dalam pencegahan perdagangan anak.